Ju. Kamu nyadar gak Ju, kalau sebentar lagi kita akan ngerayain Paskah? Ini tahu yang mendaki ya, dari kami seperti dan juga kita mendaki hari Paskah. Iya kan, kamu ingat kalau kita mau bikin video ucapan Paskah bareng teman-teman di sekolah? Aku cuma mau ngingetin aja, jangan lupa ya Ju. Sudah mati. Enak Ju. Datang Ju sekarang, ini yang biar hafal kata-katanya. Ya sudah dong. Jadi apa sih yang kita Paskah? Kalian mau tahu hari Paskah itu apa? Hari Paskah adalah hari raya umat Kristiani untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Mau tahu lebih lanjutnya? Simak video ini ya. Inilah kisah kebangkitan Yesus. Dimulai pada perjamuan terakhir Yesus bersama para murid. Pada saat perjamuan, Yesus memberikan roti dan cawan berisi anggur sebagai tanda tubuh dan darah Yesus. Setelah Yesus melakukan perjamuan malam bersama para murid, dia pergi ke Taman Getsemani serta membawa 3 muridnya. Di sana, Yesus datang untuk berdoa kepada Bapa dan menyuruh para muridnya untuk berjaga-jaga. Maka, majulah ia dan sujud berdoa kepada Bapa. Di saat Yesus sudah selesai berdoa, lalu ia membangunkan muridnya yang tertidur. Tiba-tiba, datanglah Yudas bersama dengan rombongan besar. Lalu Yudas mencium pipi Yesus, dan dengan segera para rombongan maju dan menangkap Yesus. Pada saat itu, para murid berlari ketakutan. Setelah Yesus ditangkap, Yesus dibawa ke rumah imam besar. Awalnya, imam besar tidak mengetahui dan tidak mendapatkan kesalahan daripada Yesus. Tetapi banyak orang menyudutkan Yesus. Pada saat itu, Yesus tidak memberi jawaban atas tuduhan-tuduhan yang diberikan kepadanya. Pada saat Yesus berada di rumah imam besar, ada salah satu murid yang mengikutinya, yaitu Petrus. Di sana, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Di sisi lain, pada saat Yesus diserahkan kepada Pilatus, Yudas murid Yesus yang mengetahui bahwa Yesus akan dihukum mati, merasa bersalah atas perbuatannya yang telah menjual atau mengkhianati Yesus demi uang perak. Lalu Yudas mengembalikan uang itu dan mengakhiri hidupnya. Pada saat Yesus di hadapan Pilatus, ditanyai banyak sekali pertanyaan yang menjadi tuduhan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak menjawab apapun. Karena telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu, ada di dalam penjara seorang yang terkenal jahatnya, bernama Yesus Barabas. Dan mereka, semua rakyat di sana, memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan, karena mereka sudah terlalu dengki kepada Yesus. Lalu Pilatus bertanya, "Apa yang harus aku lakukan kepada Yesus?" Dan banyak orang berkata, "Salibkan dia!" Ketika Pilatus sudah melihat bahwa segala usaha akan sia-sia untuk membebaskan Yesus, lalu ia mengambil air dan membasuh tangannya sebagai tanda bahwa ia tidak bersalah atas darah Yesus. Setelah itu, Pilatus membebaskan Barabas dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Lalu, wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, mengganti pakaian Yesus dengan jubah biru, memberikannya sebuah mahkota duri dan sebatang bulu di tangan kanannya. Lalu mereka mengolok-ngolok Yesus. Ketika mereka berjalan keluar kota untuk pergi ke Bukit Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan, mereka berjumpa dengan seorang yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan INRI, yang artinya inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Yang dimana itu disebut sebagai alasan mengapa Yesus
dihukum dan disalibkan. Pada saat disalibkan, ada dua orang penyambung di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Pada saat disalib, orang-orang yang lewat di sana menghujat Yesus sambil menggelengkan kepala mereka. Lalu, kira-kira pukul 3 sore, wafatlah Yesus di atas kayu salib. Menjelang malam, salah satu murid Yesus menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus untuk meletakkannya pada kuburan yang baru. Setelah hari Sabtu lewat, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lainnya untuk menengok kuburan Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu yang menutupi kuburan Yesus. Lalu malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus. Ia telah bangkit, sama seperti yang ia telah katakan." Lalu malaikat itu mengajak untuk melihat tempat Yesus dibaringkan dan menyuruh mereka untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus telah bangkit. Dan inilah kisah kebangkitan Yesus. Kami Siswa Siswi SMP Negeri 2 Kabupaten Bogor. Semoga kalian belajar berubah dengan baik, bersabar dan penuh kasih. Semoga Paskah ini membawa damai ke dalam hatimu dan harapan baru tumbuh di dalamnya. Semoga Paskah membawa kedamaian, sukacita, dan harapan baru bagi kita semua. Semoga damai dan sukacita Paskah selalu menyertai kita semua.